Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang odds ratio, relative risk, dan Gaussian korelasi. Baik, masuk pada materi yang pertama yaitu odds ratio. Odds ratio digunakan untuk menyatakan kekuatan hubungan. Jadi sebenarnya tiga-tiganya itu tadi adalah OR, RR, kemudian R kecil itu adalah semuanya untuk menyatakan kekuatan hubungan. Akan tapi konteksnya nanti akan berbeda. Berbedanya di mana? Nih, ada di OR itu pada kasus komparasi dengan desain penelitian case control. Ya, jadi ada kasus, ada kontrol. Ya, jadi retrospektif begitu ya. Contohnya misalkan begini, hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian kanker paru. Ya, kasus yang kita lihat saat ini adalah kejadian kanker parunya. Nah, kemudian kita melihat adakah kebiasaan merokok pada orang-orang yang kena kanker paru dan orang-orang yang tidak terkena kanker paru. Ya, adakah kebiasaan merokok di sana? Misalnya setahun atau 10 tahun terakhir begitu. Jadi mundur selama 10 tahun, apakah eh, orang dengan kanker paru dan orang yang tidak mengalami kanker paru itu ada kebiasaan merokok. Kemudian di antara kedua ini kemudian dibandingkan. Nah, ini yang itu kenapa kemudian disebut sebagai koperasi karena ada pembanding antara yang punya kebiasaan merokok sama yang tidak, antara yang mengalami kanker paru sama yang tidak mengalami kanker paru. Ya, jadi melihat ke belakang adakah kebiasaan merokok atau tidak begitu. Ini namanya case control. Nah, uji yang digunakan itu apa? Yaitu uji chi-square dengan catatan selnya adalah 2 kali 2, artinya independennya itu dua kategori, dependennya itu juga dua kategori, atau uji Fisher eksak ya. Kalau Fisher eksak ini udah pasti 2 kali 2 kayak gitu. Nah, ini tuh juga bisa kita keluarkan odds rasionya. Jangan lupa bagian kanan bawah itu ada eh, checklist risk, nah itu dicentang. Nah, kalau tidak itu nggak akan keluar odds rasionya. Kemudian contoh tadi ya, hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian kanker paru ya, dari hasil uji misalnya didapatkan OR 5,4. Nah, ini artinya apa? Orang yang memiliki kebiasaan merokok berisiko mengalami kanker paru sebesar 5,4 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki kebiasaan merokok. Jadi gitu. Itu OR. Kemudian yang berikutnya adalah RR. Bedanya ada di mana? Bedanya ini sama-sama OR juga ya, karena eh, RR dan OR ini sama juga, nanti ujinya menggunakan chi-square ataupun menggunakan Fisher eksak. Nah, cuma untuk desainnya atau untuk peruntukannya adalah untuk kasus cohort ya, penelitian desain dengan desain cohort. Artinya ke depan ya, atau prospektif begitu. Melihat ada satu kita melihat apa namanya, melihat faktor risiko ya, faktor risiko dari satu kejadian atau dari satu kasus. Misal faktor risiko dari kanker paru adalah kebiasaan merokok misalnya begitu. Nah, kebiasaan merokok ini kita lihat saat ini. Jadi saat ini kita melihat kebiasaan merokok antara dua kelompok orang ya. Jadi antara orang yang memiliki kebiasaan merokok sama orang yang tidak memiliki kebiasaan merokok. Ya, kemudian kita ikutin selama misalnya 10 tahun atau 5 tahun ke depan. Nah, baru setelah itu kita lihat di antara mereka itu adakah yang mengalami kanker paru. Ya, ini namanya kohort ya, penelitian kohort. Contoh misalnya dari hasil uji statistik didapatkan RR 5,4, artinya juga sama kayak OR tadi itu ya, artinya orang yang memiliki kebiasaan merokok berisiko mengalami kanker paru sebesar 5,4 kali besar dibandingkan orang yang tidak memiliki kebiasaan merokok. Itu RR ya. Sama juga untuk ujinya pakai chi-square ataupun pakai eksak Fisher. Kemudian yang terakhir adalah R ya, Gaussian korelasi. R ini digunakan pada kasus korelasi atau korelasional ya, dengan desain cross sectional ya, karena korelasional memang itu desainnya adalah cross sectional.
Kemudian uji yang digunakan adalah Pearson atau Spearman sebagai uji alternatif dari Pearson. Ya. Maka ketika kita menggunakan uji Pearson ataupun Spearman akan keluar nilai R. R kecil ini koefisien korelasi. Ya. Contoh misalnya hubungan kadar albumin dengan volume cairan pada pasien edem paru. Misalnya dari hasil uji didapatkan R sama dengan 0,575. Artinya, kekuatan hubungan antara kadar albumin dengan volume cairan pada kategori sedang. Jadi ini ada nilai-nilainya ya. Jadi mulai dari 0,00 sampai 0,200 gitu ya. Ini dinyatakan maknanya sangat lemah. Kalau 0,201 sampai 0,400 ini maknanya lemah. Kemudian 0,401 sampai dengan 0,600 ini sedang. Ya. 0,601 sampai 0,800 ini kuat. Sampai 0,801 sampai dengan 1,00 ini adalah sangat kuat. Jadi itu adalah kekuatan hubungan ya, koefisien korelasi dari Pearson dan Spearman. Jadi sedikit berbeda antara OR dan R ya. OR, RR, dan R. Nah, kalau untuk RR dan OR dinyatakan tidak bermakna jika sama dengan OR atau RR-nya sama dengan satu. Itu tidak bermakna. Ya, dia akan bermakna ketika lebih dari 1,00. Kalau sama dengan 00, maka sama tidak ada arti yang bermakna. Ya, jadi itu bahasan tentang R, RR dan OR. Ya, jika ada pertanyaan silakan hubungi di classroom yang saya sharekan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.